Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Kusumaningrum, absen 11 dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Safira Yun Audina, nomor absen 31 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini kami akan berdialog serta praktikum mengenai larutan penyangga. Happy watching! Idin gemoy. Ya ampun, lucu banget, Dev. Ih, makan jeruk. Bentar. Ini anak kecil kan makan jeruk. Jeruk sifatnya asam. Di dalam darahnya kok pH-nya tetap ya nggak ikut asam? Karena dalam tubuh kita itu ada yang namanya larutan penyangga, Dev. Oh, apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga itu adalah larutan yang sifat pH-nya itu tetap walaupun kita menambahkan sedikit zat asam ataupun basa. Jadi dengan adanya larutan penyangga ini, pH yang ada dalam tubuh kita itu stabil. Oh, jadi larutan penyangga itu ada dalam tubuh. Contoh lain yang tidak di luar tubuh apa? Kalau contoh yang lain itu ada, misalnya kalau kita ke kolam renang. Kolam renang itu mengandung zat kimia yang bisa jadi berbahaya untuk tubuh kita. Sehingga sebelum kita berenang, maka kolam renang itu harus distabilkan terlebih dahulu dengan yang namanya larutan penyangga ini. Nah, sehingga bahan-bahan kimia itu tidak masuk ke tubuh kita. Oh, bentar-bentar. Sepertinya larutan penyangga ini pernah dipelajari di kelas 11 ya? Iya, di kelas 11, tapi seingatku ada 2 jenis larutan penyangga. Tapi aku lupa namanya. Apa ya kalau... Oh, bentar-bentar, aku ingat. Ada 2, itu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Kalau larutan penyangga asam, itu ketika asam lemah dan basa konjugasinya. Sedangkan kalau larutan penyangga basa, itu ketika basa lemah dan asam konjugasinya. Oh iya, Dev, aku baru ingat. Benar-benar itu, makasih. Bentar. Untuk melihat lebih nyatanya, kalau kita coba praktek gimana? Boleh. Aku bawa bahannya. Boleh. Oke, baik. Ini Din, aku bawa alat bahannya. Wah, banyak banget, Dev. Alat dan bahan yang diperlukan diantaranya pembersih lantai, soda kue, asam sitrat, cuka, garam, air kunyit, air murni, dan juga sendok. Langkah-langkah. Yang pertama, campurkan air ke dalam benda yang sifatnya asam dan basa. Benda yang bersifat asam diantaranya cuka dan asam sitrat, dan sifatnya basa diantaranya sabun pembersih lantai dan soda kue. Tambahkan air masing-masing 1 sendok makan. Kemudian larutkan garam dengan air secukupnya. Lalu aduk garam secara merata. Kemudian susun bahan-bahan agar mudah ketika dipraktikkan. Kemudian campurkan air kunyit dan air garam di masing-masing larutan. Setelah itu aduk secara merata. Jangan lupa bersihkan setiap pengaduk agar tidak terkontaminasi oleh zat lain.
Dan inilah hasilnya. Jadi kesimpulannya, Yang pertama, larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya tetap walaupun kita menambahkan sedikit asam ataupun sedikit basa. Sifat dari larutan penyangga ini adalah stabilisator. yang kedua, sistem penyangga dibagi menjadi dua, yaitu penyangga asam dan juga penyangga basa. Penyangga asam adalah ketika asam lemah dipadukan dengan basa konjugasinya, sedangkan penyangga basa adalah ketika basa lemah dipadukan dengan asam konjugasinya. Yang ketiga, setelah dilakukan percobaan maka dihasilkan basa lemah jika dicampurkan dengan garam akan menghasilkan asam konjugasi dan asam lemah jika dicampurkan dengan garam akan menghasilkan basa konjugasi. Sekian percobaan, praktikum, serta dialog yang telah kami lakukan pada siang hari ini. Semoga dapat memberikan pengajaran pada kita pada bab larutan penyangga. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada tutur kata yang tidak sesuai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.